Kecerdasan emosional bukan tentang menahan emosi, tapi memahami arah kemana emosi itu ingin membawamu. Setiap kegagalan dalam hubungan, komunikasi yang buntu, atau konflik yang tak selesai seringkali bukan karena kurangnya logika, tapi karena lemahnya kecerdasan emosional. Ini adalah kemampuan yang membuatmu bisa membaca situasi, memahami emosi orang lain, dan tetap bijak saat emosimu sendiri sedang bergejolak. Anehnya, kecerdasan ini justru jarang diajarkan, padahal ia adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan kehidupan sosial yang matang. Emotional intelligence bukan soal jadi orang lembut, tapi tentang jadi orang kuat yang fleksibel dan bisa menjaga kendali walau dunia dan orang-orang sedang kacau. Terus, apa saja cara untuk mengasah kecerdasan emosional itu? 1. Beri nama untuk emosimu. Sokrates pernah berkata, hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Ini mengarah pada pentingnya kesadaran diri dalam kecerdasan emosional, di mana merenungkan emosi dan tindakan kita adalah kunci untuk hidup yang lebih bermakna. Sehingga langkah awal yang penting untuk membangun emotional intelligence bukanlah dengan belajar memahami orang lain, tapi justru dengan memahami diri sendiri. Terlalu sering kita terburu-buru menilai orang, padahal kita sendiri belum paham penuh apa yang sedang kita rasakan. Mulailah dari kebiasaan sederhana. Beri nama untuk setiap emosi yang muncul. Kenali dan terima itu. Apakah itu marah, cemas, malu, kecewa, atau hanya sekadar lelah? Dengan mengenali emosi secara spesifik, kita memberi otak ruang untuk mengolahnya, bukan meluapkannya sembarangan. Seperti seorang tukang kunci yang harus mengenali setiap lekuk lubang kunci sebelum bisa membukanya, kamu juga harus mengenali emosi dengan detail sebelum bisa membuka jalan menuju pengendalian diri. Tanpa itu, kamu hanya akan memaksa membuka pintu dengan paksa, dan merusaknya. 2. Tunda reaksi spontan. Langkah selanjutnya adalah belajar menunda reaksi. Ketika seseorang menyulut emosimu, kamu tidak harus langsung menanggapi. Diam sejenak bukan berarti kalah, tapi sedang memberi ruang agar otak logikamu bisa kembali memegang kemudi. Emotional intelligence tumbuh dari kemampuan menahan ledakan emosi yang spontan, lalu menggantinya dengan respon yang lebih sadar. Ini penting karena sebagian besar penyesalan lahir dari kata atau tindakan yang dilakukan tanpa jeda. Dengan jeda, kamu bukan hanya mencegah konflik, kamu sedang membangun reputasi sebagai orang yang dewasa dan dapat dipercaya. Karena jika langkah ini dilewat, kamu akan hidup seperti alarm tanpa tombol snooze. Selalu bereaksi, tak pernah mengendalikan. Ibarat seorang samurai yang mencabut pedang karena panik, bukan karena bijak. Hasil akhirnya bukan kemenangan, tapi kehancuran. 3. Empati yang benar. Setelah mampu mengenali dan mengendalikan emosi sendiri, barulah kamu bisa melangkah ke dimensi selanjutnya. Empati. Ini bukan sekadar mendengarkan cerita orang, tapi memahami dunia dari mata mereka. Empati yang benar dimulai dari niat untuk hadir penuh. Saat seseorang bercerita, jangan sibuk menyusun balasan di kepalamu. Dengarkan sampai tuntas, ulangi inti ceritanya dengan kata-katamu, dan validasi perasaannya tanpa langsung memberi solusi. Terkadang orang hanya butuh dipahami, bukan dibaiki. Latih juga kemampuan membaca bahasa tubuh, jeda bicara, dan nada suara, karena banyak makna justru tersembunyi di sana. Orang yang cerdas secara emosional bukan hanya paham dirinya sendiri, tapi juga bisa menjadi cermin tenang bagi orang lain. Layaknya antena yang tajam menangkap sinyal di tengah kebisingan, kamu pun akan mampu merespons situasi dengan lebih halus dan tepat. Dan itulah yang membuat kehadiranmu terasa aman dan berpengaruh. 4. Berlatih mindful communication, hadir seutuhnya. Langkah selanjutnya dalam membangun emotional intelligence adalah dengan berlatih mindful communication. Ini berarti kamu harus sepenuhnya hadir dalam setiap percakapan, tanpa terganggu oleh ponsel, pikiran yang melayang, atau kekhawatiran tentang apa yang akan kamu katakan selanjutnya. Mindful communication mengajarkan kita untuk benar-benar mendengar, tanpa interupsi, dan merespons dengan perhatian penuh. Ketika kamu bisa fokus sepenuhnya pada percakapan tanpa distraksi, bukan hanya kamu menjadi pendengar yang lebih baik, tapi juga lebih mudah memahami perasaan dan kebutuhan orang lain. Dampaknya bagi lawan bicara sangat besar. Mereka merasa dihargai dan diperhatikan, yang membuat mereka lebih terbuka dan lebih percaya padamu.
Ketika seseorang merasa didengar, hubungan pun semakin dalam dan penuh makna. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh gangguan, menjadi seseorang yang mampu berkomunikasi dengan penuh kesadaran adalah kualitas yang sangat langka dan sangat berharga. 5. Berlatih self-compassion, sayangi diri sendiri. Metode selanjutnya dalam membangun emotional intelligence adalah dengan melatih diri untuk berlatih self-compassion, atau kasih sayang terhadap diri sendiri. Ini bukan berarti membiarkan diri untuk lemah atau tidak berusaha, tetapi belajar menerima kekurangan dan kesalahan dengan penuh pengertian, tanpa menyalahkan diri secara berlebihan. Ketika kita berbuat salah, banyak orang langsung jatuh ke dalam perasaan bersalah yang mendalam. Padahal, self-compassion mengajarkan kita untuk merawat diri seperti kita merawat sahabat terdekat, dengan pengertian dan tanpa kritik tajam. Dengan cara ini, kamu membangun ketahanan emosional, karena kamu tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang harus disesali selamanya. Dampaknya luar biasa. Kamu akan mampu bangkit lebih cepat setelah kegagalan, dan yang lebih penting, kamu akan lebih mudah menerima diri sendiri apa adanya, yang pada akhirnya membuatmu lebih kuat dalam menghadapi dunia. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan untuk mulai menerapkan emotional intelligence adalah dengan meluangkan waktu sejenak setiap hari untuk refleksi diri. Cukup 5-10 menit untuk duduk tenang dan tanyakan pada diri sendiri, bagaimana perasaan aku hari ini, dan apa yang memengaruhi emosiku sepanjang hari. Ini bukan tentang mencari kesalahan, tapi lebih kepada mengenali emosi yang muncul dan mengapa itu terjadi. Dengan kebiasaan ini, kamu mulai melatih kesadaran diri yang menjadi dasar emotional intelligence. Semakin sering kamu melakukannya, semakin mudah untuk mengenali perasaanmu dan meresponsnya dengan bijaksana. Ini adalah langkah kecil yang bisa langsung kamu praktekkan setiap hari, namun berdampak besar untuk pengembangan diri ke depannya. Akhirnya, emotional intelligence bukan hanya kemampuan untuk mengendalikan emosi, tapi juga kunci untuk membuka pintu hubungan yang lebih mendalam dan produktif. Ini adalah kekuatan yang dinamis, yang memungkinkan kita untuk menghadapi dunia yang penuh tantangan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ketika kamu bisa merasakan dan merespons dengan penuh kesadaran, kamu bukan hanya menguasai diri, tapi juga bisa menginspirasi dan memberi pengaruh positif pada orang lain. Jangan hanya berpikir tentang diri sendiri. Ketika kamu memahami perasaan orang lain, kamu akan menciptakan ruang untuk pertumbuhan bersama. Sebuah dunia yang lebih damai dan penuh pemahaman dimulai dari satu langkah kecil. Memahami dirimu dan orang di sekitarmu. Emotional intelligence adalah lebih dari sekadar keterampilan. Ini adalah kekuatan yang mengubah hidup.